Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna berada di dasar jurang, berusaha keluar melalui sebuah gua yang semakin dalam dimasukinya, semakin luas dan terang. Sementara itu Bandil berusaha menyelamatkan dirinya dari kejaran penunggang kuda. Kemana orang itu larinya? Kalau terjun ke sungai, tidak mungkin. Mungkin di antara gerumbul-gerumbul pohon di tepi sungai. Ya, mungkin di sana buruanku bersembunyi. Keluarlah! Atau kubabati semua semak-semak yang ada di pinggiran sungai ini! Ayo keluar! Berbahaya. Terpaksa aku keluar dari persembunyianku daripada tubuhku ditebas oleh pedang mereka. Ayo, keluarlah! Tuan, saya jangan diapa-apakan, Tuan. Bagus. Kau menampakkan diri. Berarti kau selamat dari tebasan-tebasan pedangku. Ayo kemari, mendekatlah. Iya, Tuan. Saya jangan dibunuh, Tuan. Saya tidak punya apa-apa, Tuan. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi, ayolah ikut aku. Kemana saya akan dibawa, Tuan? Ayo, ikut saja, jangan banyak tanya. Ayo jalan. Naik kuda yang di sana itu. Jinan, bawa orang ini ke markas. Siap. Siapa namamu, anak muda? Jawablah dengan jujur. Nama saya Bandil, Tuan. Dari desa Galintung. Lalu kenapa kau luntang-lantung ke sana kemari mencari Anting Wulan? Apa keperluanmu? Saya pernah ditolongnya. Saya ada keperluan lain. Istri saya ingin bertemu, ingin minta restu hubungan dengan anak saya. Minta restu? Apa maksudmu? Aku harus berbohong. Kalau tidak, aku bisa celaka. Ki Jero ini bukan orang baik-baik. Begini Ki Jero, anak saya hampir sepekan ini rewel terus. Jadi mungkin Nona Anting Wulan bisa menolongnya supaya tidak terus-terusan rewel. Jawabanmu itu berbelit-belit. Di desa Galintung banyak dukun bayi. Kenapa tidak ke sana saja kau mencari dukun untuk mengobati anakmu? Pasti kau mempunyai hubungan apa-apa dengan Anting Wulan. Iya, hubungan mengenai arca emas Dewa Siwa itu. Mengakulah, Bandil, atau lehermu yang akan menjadi taruhannya. Sungguh Tuan, saya tidak berbohong. Anak saya waktu lahir, Anting Wulan yang menolongnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sepekan yang lalu, ketika malam-malam saya berlari mencari dukun, ketika melewati perbatasan desa Dampit, bertemu dengan Anting Wulan yang mengejar suara perempuan yang minta tolong. Tapi malah dia ketemu saya, lalu mengikuti saya ke Galintung. Itulah cerita singkatnya, Tuan. Benar kata-katanya. Pasti malam itu Anting Wulan sedang mengejar melur yang akan menjebaknya. Lalu bertemu Bandil ini. Tapi aku tidak boleh lantas begitu saja percaya. Aku harus mengorek dulu sampai si Bandil ini mengaku tujuan yang sebenarnya. Bandil. Saya Ki Jero. Apakah ceritamu itu tidak bohong? Tuan boleh tanyakan istri saya kalau saya bohong, Tuan. Tapi aku kurang yakin. Pasti di balik ini semua ada sesuatu yang kau sembunyikan. Mengakulah sebelum aku melakukan kekerasan kepadamu. Saya harus mengaku apa, Ki Jero? Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya tidak berbohong, sungguh Ki Jero. Baik, kalau itu jawabanmu. Pengawal, bawa Bandil ini ke ruang siksa supaya dia mengaku. Siap melaksanakan tugas. Ampun Ki Jero, saya jangan disiksa. Ayo. Saya tidak bersalah. Ayo. Aduh. Jangan banyak mulut. Ayo ikut. Jangan. Ayo jalan.
Ayo, atau ku seret kau. Jangan, aduh. Ayo. Bandil dengan paksa diseret ke ruang siksa yang pernah digunakan untuk menyiksa Raden Sakapalwaguna dengan air mendidih yang menggelegak di bawahnya. Sementara itu di atas wuwungan berkelebat bayangan dengan ringan menyaksikan penyiksaan itu. Beberapa waktu saja tubuhmu akan terbakar. Uap panas itu akan menguliti tubuhmu perlahan-lahan, Bandil. Aku akan menunggu pengakuanmu. Hayo, jawablah pertanyaanku tadi. Tidak, Ki Jero. Saya tidak bisa mengatakan yang lain. Saya bersungguh-sungguh. Saya tidak berbohong. Baiklah. Kalau itu yang kau kehendaki, jangan salahkan aku kalau uap panas itu akan memanggang tubuh. Kau benar-benar biadab, Ki Jero. Kau menyiksa orang tanpa sebab kesalahan. Lepaskan aku, lepaskan. Aduh, panas. Aduh. Keji kau, keji. Untuk mencapai sesuatu, kadang-kadang manusia berlaku keji, Bandil. Aku masih memberikan waktu beberapa saat untukmu. Tapi setelah itu, jangan salahkan aku kalau kau terpanggang uap panas itu. Panas. Lepaskan aku. Pengakuanmu akan melepaskan dirimu dari siksaan air panas di bawahmu itu, Bandil. Hayo, mengakulah apa yang terjadi atas dirimu dan Anting Wulan. Tidak. Aduh, panas. Baik, terserah padamu. Aku tidak menjamin kehidupanmu lagi. Kalau terus-terusan begini, aku tidak tahan. Aku akan mati sia-sia. Ki Jero, tunggu, jangan pergi dulu. Aku akan ceritakan. Bagus. Ayo, katakan apa maksudmu yang sesungguhnya. Kau mau menemui Anting Wulan? Lepaskan aku dari tali siksaan ini. Lepaskan aku dulu. Aduh, panas. Baik. Pengawal, lepaskan dan turunkan dia. Baik. Aku haus sekali. Aku haus. Katakan dulu maksudmu. Setelah itu kau boleh minum sepuas-puasmu, Bandil. Ayo, katakan tujuanmu itu. Ki Jero, aku ingin bertemu dengan Anting Wulan karena benda yang dimilikinya tertinggal di rumah saya. Ki Jero, Bandil tidak sadarkan diri. Bawa ke ruangan lain. Sembuhkan dia supaya sadar lagi. Baiklah, Ki Jero. Bandil tidak kuat menahan rasa panas dan sakit. Belum tuntas kata-katanya, tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri. Setelah diobati di kamar lain, Bandil mulai sadar. Ki Jero terus mendesak dengan pertanyaan-pertanyaannya. Bandil mengakuinya benda yang tertinggal di rumahnya adalah sebuah ikat pinggang. Lalu Ki Jero menarik nafas. Berhenti di sini, kudaku. Itu pondokannya. Aku turun saja. Hup! Setan. Rumah ini kosong. Aku telah diperdaya oleh Bandil. Ku hancurkan rumah ini. Ku hancurkan rumah ini. Ya!
Aku tertipu. Rumah ini kosong. Tidak ada penghuninya. Awas kau bandel. Ku hancurkan batu kepalamu. Hai! Ibu-ibu. Kijero begitu marah, rumah Bandil hancur berantakan. Pohon-pohon tumbang dihantam pukulan-pukulan maut Kijero. Lalu kembali dengan memacu kudanya ke markasnya di kaki Gunung Semeru. Bawa bandel itu kemari, cepat! Iya, baik. Bandel, kau benar-benar membuat darahku naik ke atas ubun-ubun. Kau telah menipuku, kau mempermainkan diriku. Aku tidak melihat istrimu di Galintum. Kenapa kau berbohong, Bandel? Istriku tidak ada. Mana mungkin Kijero? Jangan mungkin. Di rumahmu satu orang pun tidak ada. Benar-benar aku tidak mengerti atas kebohonganmu ini, Bandel. Sungguh Kijero, aku tidak berbohong. Benda itu disimpan istriku. Saya tidak main-main Kijero. Mulutmu tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Kau harus kuhajar sampai mengaku. Kau rasakan ini. Aduh, ampun Kijero. Jangan diteruskan, jangan. Aku darah. Itu hukuman buat orang yang telah menipuku. Masih untung kau kuampuni. Pengawal, bawa orang ini ke tengah-tengah hutan. Tidak berguna lagi dia berada di sini. Membuat aku sebal saja. Bawa ke sana. Siap, Kijero. Ayo, Bandel. Bangun. Ikut aku. Ayo, bangun. Jangan diseret-seret begini. Aduh, jangan diseret begini. Lepaskan aku, pengawal. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu, Bandil. Sebelum mendapat perintah dari Kijero. Nah, di pohon ini kau akan kuikat. Sampai malam nanti kau akan menjadi santapan binatang-binatang buas. Kau pembunuh. Dewata akan mengutukmu. Berteriaklah engkau setinggi langit, Bandil. Suaramu akan habis dimakan oleh kematian. Nah, nanti sore Kijero akan datang lagi kemari menunggu keputusanmu. Kalau kau mengaku, pasti akan dilepaskan. Selamat tinggal, Bandil. Lepaskan. Gila, kau gila. Pengkhianat. Bandil ditinggalkan terikat di tepi hutan Gunung Semeru. Siksaan terakhir akan dilakukannya.
kita tinggalkan Bandil. Kini kita beralih ke hutan Welingi. Di pemondokan pengemis Ki Ageng Lindu terdengar tangis bayi. Bobo ya, apa mau netek dulu? Ayo sayang, jangan menangis. Cep. Sudah sayang. Mungkin anakmu lapar, Lantri. Atau mungkin teringat bapaknya. Biarlah. Sebentar ini aku akan mencari Bandil di markasnya Ki Jero. Iya Ki, saya khawatir kalau terjadi apa-apa. Ki Jero itu orang jahat, sering melakukan pembunuhan di mana-mana. Tolonglah Ki Ageng. Ya, sebentar senja aku akan ke sana, Lantri. Tapi sebelumnya, aku ingin mengetahui dengan jelas apa tujuan Bandil yang sebenarnya terhadap Anting Wulan. Ki Ageng, apakah Ki Ageng dapat menyimpan rahasia ini? Karena benda yang ditinggalkan Anting Wulan sangat berharga sekali. Ya, aku akan menutup rahasia ini. Katakanlah, Lantri. Seperti Ki Ageng dengar dari pengakuan Bandil sewaktu di ruangan penyiksaan itu. Ya, hanya itulah yang dapat saya katakan, Ki. Lalu, di mana benda itu disimpan? Masih di desa Galientung, Ki. Ya, benda itu masih disimpan di sana. Kau letakkan di dalam rumahmu? Masih di dalam rumahku, Ki. Saya letakkan di pojok rumah. Apakah Ki Ageng akan mencarinya ke sana? Ya, bila perlu aku akan mencarinya ke sana. Tapi aku harus menyelamatkan Bandil dulu. Aku kasihan kalau anak ini tanpa seorang bapak. Tentu kalau dewasa akan mencari-carinya. Oh, semoga Dewata berkenan menyertai Ki Ageng. Kalau saya ditinggal di sini, saya takut sendirian, Ki. Saya takut akan binatang-binatang buas. Lantri, kau di sini ada yang menemaninya. Banyak anak buahku tersebar di hutan ini. Tapi saya tidak melihatnya, Ki. Apakah mereka bersembunyi? Tidak. Tapi mereka mempunyai rumah-rumah sendiri. Tidak kelihatan dari sini. Tapi tempatku ini kelihatan jelas oleh mereka. Jadi kau tidak usah takut, Lantri. Kau aman dilindungi. Oh, begitu. Baiklah, Ki. Saya akan menunggunya. Nah, Lantri, anakmu itu sekarang telah tidur lelap. Letakkan di atas amben itu. Aku sendiri akan menyiapkan beberapa anak buahku. Baik, Ki. Saya menunggu di sini dengan segala doa. Semoga semuanya selamat. Berdirilah. Iya. Ayo, berdirilah Bandil. Apalagi yang kau inginkan dari diriku, Ki Jero? Apalagi, Ki Jero? Apakah pengakuanku? Iya, pengakuanmu itu. Katakan, benda apa yang akan kau berikan kepada Anting Wulan? Dan di mana benda itu kau letakkan? Oh, aku harus berbohong. Itu, Ki Jero. Selain ikat pinggang, juga sebuah arca berwarna kuning emas. Pusaka arca emas Dewa Siwa. Lalu di mana kau letakkan benda-benda itu? Oh, di sekitar halaman rumahku, Ki Jero. Tepatnya di bawah sebuah pohon. Pohon randu. Apa mungkin Anting Wulan akan begitu saja meninggalkan barang berharga itu? Aku tidak mengerti, Ki. Karena setelah menolong anakku, benda-benda itu ditinggalkan. Kemungkinan sekali Anting Wulan lupa, Ki. Keteranganmu masuk akal juga. Baiklah, untuk lebih jelas kau sembunyikan di mana benda-benda itu. Malam ini kau ikut ke Galintung, Bandil. Aku harus ikut, Ki Jero. Iya, sebagai petunjuk jalan. Bandil yang bermaksud akan mengecohkan Ki Jero, malah kata-katanya merupakan bumerang yang akan menghabisi nyawanya. Malam itu Ki Jero dengan beberapa anak buahnya berangkat ke desa Galintung. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Bandil selanjutnya di desanya sendiri?
Dan bagaimana pula dengan pengemis Budiman yang menuju kaki Gunung Semeru itu?